cendok malih sareng titiang iriki ring acara wirase DPRI mangde sami saling pekedek kenyem ring acara wirase DPRI media pemersatu bangsa. Oh ayo gegek kenyem ni manis, oh ayo gegek pedagang kopi beli mai langkar mau belanja nanging lacur sing apa pipis. Swastiastu atur titiang rengaparasa maton sami. Oh, banyak cocok tuh. Pas. Muntu modelnya jak bani tampil Tampil di jam masa dia arena PKB. Aduh, cocok buat yang tampil di PKB gitu. Pas, bagus. Mendadi apa ya cocoknya Yan? Yan muntu kira-kira kira-kira menurut yang jak ini ingin sana yang liku. Di liku be yang ngai-ngai kan ben kene mara kene potongan tiang langsung jak oren yang dari liku. Jadi tuan putri gitu nah. Ya artinya 11-12 lah. Nah kan berusaha apa dane bareng melestarikan tradisi Bali kan gitu melajah. Yang sing mantan tamu beli dede. Ada beli dede ngerah napi tiang dini masa ngene gede ada sing tinggal. Nah artinya Bayu sing gede ben jadi gitu. Beli dede ditumben ke warung beli dede. Beli tut dijam beli tut. Beli tut meh nak kene unduknya beli dede yo. Tuni nak man ya mai. Begitu ngorang sanjene lakar nulungin mok loh kurenane nanding cana. Wih, nanding cana. Ada angin apa tiba-tiba beli tut rajin kini adi Bayu? Tumben ya rajin dede. Biasanya jumahnya itu cara luar angkasa. Luar angkasa? Oh, luar angkasa. Engken tuh? Piring terbang, gelas terbang gitu. Ulang alik ben gitu. Nak janinya ya anut adung, mok lo ajak belitut sesukat, mok lo rajin mengikuti sosialisasi dong, gitu untuk dede. Sosialisasi. Ya, benar-benar. Sosialisasi apa mau yuk? Sosialisasi yang diadakan oleh Pakis Bali dulu dede. Pakis Bali. Yeah. Saya nepuin berita Pakis Bali. Ibu Koster memberikan sosialisasi. Ternyata tuh bareng ini jak belitut jak kurnane. Nah makanya janinya anut adung di keluarga. Ane mbok lohnya masih nyalanin swadarmo sebagai seorang istri. Belitutnya masih melaksanakan kewajiban sebagai suami toh. Pokoknya cocok. Makanya jarang ya ke warung di samping tuh nak nuliu bonnya bang biar ada mai-mai. Biasa. Ngale kopi sing maya-maya. Swastiastu. Enten ibu cok. Terus rahajeng rauh niki. Cek pas pisan niki. Iya, benar. Iwawu membicarakan tentang Pakis Bali cek rauh ibu cok mriki ke warung Swastiastu. Selamat datang Bu Cok. Raja rauh. Meh luar biasa nggih beli dede. Baru saja kami membicarakan Pakis Bali Bu Cok. Bisa merubah napi ya istilahnya karakter. Sebelumnya belitut kan ya kita tahu ngelen-ngelen kadang makin nyak nulungin kurnan Jumah kita berkat sosialisasi dari Pakis Bali kan beli dede. Kebetulan Bu Cok sareng Bu Agung datang hari ini kita akan menggali lebih dalam niki Moyu. Pakis Bali sosialisasi napi aja yang dibuat. Kemudian ada manfaatnya tan sosialisasinya nih kan? Nah Niko, karena kan makin pengaruh tapi ada nih globalisasi benar-benar. Ada tradisi tetap terjaga kan kenten. Apalagi zaman makin milenial juga kan incok dengan gadget kan Makin memang peran wanita khususnya Niki di keluarga untuk
berusaha nih gimana agar seni budaya kita lestari kan Mbak Yu nggih. Nggih. Ibu Cok niki selaku Manggala Pakis Provinsi Bali yang selalu berkeliling Bali niki ndak diam-diam Bu Cok malih driki memberikan sosialisasi luar biasa. Hari niki kesarengin Ibu Agung Putri dari Kabupaten Gudangnya Seni. Wah. Kabupaten Gianyar. Gianyar nggih. Manggala Madya Pakis Kabupaten Gianyar. Nggih, patut. Lengkap niki. Dari jauh meriki mampir ke warung Wirase. Pas banget nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Pakis Bali kan kenten di Dede tapi sedurungnya mumpung sampun mampir Ibu Cok sareng Bu Agung wedangnya napi niki yang tiang siapkan niki. Manis tapi pahit Ibu. Pahit mantan nih. Kalau Bu Agung Patah pahit. pahit mantan. Tiang siapkan Ibu Nggih, sukses. Wah, nggih Bu Cok, Bu Agung niki sambil menunggu disiapkan wedang sareng Bu Ayu. Dados Bu Cok diceritakan malih niki Pakis Bali niki kan sampun berapa tahun berdiri ring Bali niki? Bu Cok. Sampun tepatnya 17 September 2020. 2020. Baik. Jadi 17 September 2022 yang akan datang nih ke Pakis Bali sampun 2 tahun. 2 tahun nggih. Kaliwatse. Baik, jadi nika pas sekali dengan momen pandemi juga nika Bu Cok nggih. Tapi ada hubungannya pandemi terus makin Pakis Bali berdiri. Dan kalau disebutkan ya situasi pandemi situasi yang tidak bisa ditebak. Nggih, betul. Hanya mengawali terbentuknya Pakis Bali niki ya bersamaan dengan situasi pandemi pada awal tahun 2020 ini mulainya kan. Ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan Pakis Bali katanya, kalau kita melihat dari perjalanan sejarah, karena desa adat niki sampun benar-benar terbukti mampu melestarikan, menjaga dan merawat alam budaya Bali. Nah, kalau kita bicara Paikatan Kerama Istri, minat kita ke belakang ya bos, nggih. Ke belakang di mana pada tepatnya 11 abad yang lalu, tahun 1001 nih ke ring Bali cukup banyak ada sekte-sekte. Nah, pada saat itu ring Bali dipimpin oleh Raja Prabu Dayana. Nah, Sri Warmadewa Dayana. Nah, pada saat itu karena banyak sekali sekte-sekte, beliau mengundang salah seorang senapati namanya Empu Kuturan. Hadir ke Bali dan pada tahun 1001 tersebut, beliau melaksanakan pertemuan besar. Kalau mungkin minat seperti Pesamuan Agung begitu ya. Pesamuan Agung. Dilaksanakan pertemuan besar yang tempatnya di kota Batan Anyar. Yang sekarang kita kenal dengan nama Pura Samuan Tiga. Nah, disitulah dilaksanakan pertemuan besar dengan menghadirkan semua sekte-sekte yang ada di Bali pada saat pemerintahan dipimpin oleh Sri Warmadewa. Nah, dari pertemuan besar tersebut ada beberapa kesepakatan. Disitulah proses awal lahirnya desa adat yang terikat oleh Kayangan Tiga. Ada Pura Desa, Pura Pusah, Pura Dalam. Di situ disepakati. Kemudian disepakati agama pada saat itu adalah agama Siwa Buddha. Kemudian terlahir konsep bahwa kalau desa adat terikat oleh Kayangan Tiga, dalam masing-masing rumah tangga ada rong tiga. Jadi 11 abad yang lalu. Kemudian tanah-tanah yang ada di seputar desa adat itu menjadi milik desa adat. Sebetulnya leluhur kita sudah 11 abad yang lalu sudah melahirkan konsep seperti itu, dan ternyata dengan perjalanan sekian abad tersebut, desa adat mampu menjaga, ya, mampu menjaga, merawat kearifan lokal, warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Nah, dengan desa adat yang sekarang, ternyata terbit Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tentang desa adat di Bali. Tujuannya apa? Tujuannya karena desa adat ini sudah terbukti mampu menjaga, merawat. Nah, mungkin di dalam Perda tersebutlah diamanatkan supaya dibuat wadah lembaga adat. Yang salah satunya adalah Paikatan Kerama Istri. Jadi tepat di Perda 4 tanggal 28 Mei 2019 itu ada terbit Perda perintahnya supaya
membuat wadah. Salah satunya nggih paikatan kerama. Yang 11 abad yang lalu kerama istri niki istilah Bali niki dados kita sebutkan samrag. Tan medue wadah. Makin medue wadah. Kapan itu? Itulah tepatnya tanggal 17 September 2020. Artinya makin menjelang mau 2 tahun. Luar biasa. Jadi sejarahnya seperti ini. Jadi wonten sejarahnya sebenarnya Mbak Ayu tidak serta-merta terbentuk Betul kan. sekali. Karena samrag dari dulu makin wonten wadah paiketan kerama istri. Li Dede, sedurung ngelantur niki Ibu, niki wedangnya kantun panas. Yen male jebos yen embo nak naik nih harga. Gawat. Inggih, sani mangke durus ngahang dumun wedangnya. Kita akan saksikan Bi Dede yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kopi Kecandi Dasar. Artinya Wali-wali iri kiring warung wirasa reng TVRI Media Pemersatu Bangsa. Nah, Bi Dede, majeng reng pamiarsa di rumah niki, sane kayun interaktif langsung ring warung wirasa durus mantan telepon ring nomor telepon 0361237706 utawi ring 081 139 605 500. Betul. Jadi kalau misalnya pemirsa makin masih bertanya-tanya pakis Bali ini seperti apa? Kemudian kegiatannya apa saja sih? Wah, bisa langsung telepon mantan. Langsung telepon. Bi Dede, Iwau sampun Ibu Cok menjelaskan tentang awal mula berdirinya Pakis ring Provinsi Bali. Nah, mungkin tiang jagi metaken sareng Ibu Agung. Kalau untuk di Kabupaten Gianyar bisa diceritakan Ibu kapan mulai berdirinya Pakis, kemudian napi mantan manfaat sane sampun dirasakan oleh para kerama istri ring Kabupaten Gianyar semenjak adanya Pakis niki. Terus ini. Suksema untuk di kabupaten kota kami sudah dikukuhkan per tanggal 21 Januari 2022. Nggih, wawu niki dikukuhkan. Terus kami membentuk kepengurusan Manggala, ada petajuh, ada penyarikan, ada petengen. Nggih. Petengen ini sama dengan bendahara, penyarikan sama dengan sekretaris. Nggih. Kami sejak tanggal 21 nika sudah mulai sosialisasi dengan Pakis kecamatan maupun Pakis di desa. Untuk manfaatnya yang telah kami rasakan karena adanya Perda nomor 4 tahun 2019 ini, kami merasa kita Pakis bisa bergerak. Tugas dari Pakis Kabupaten yaitu mensejahterakan kesejahteraan masyarakat, mensosialisasikan, terus memelihara dan melestarikan alam Bali. Berarti luar biasa, Januari 2022 niki baru berdiri tapi sampun bergerak turun ke kecamatan gitu. Sampun tapi sambutan masyarakat utamanya kaum istri ring Kabupaten Gianyar, Bu Agung. Awal-awalnya sih untuk para istri
karena belum mengenal nih, belum mengenal, kita turunnya pakai pakaian begini. Pakaian napi niki gitu dia di masyarakat. Kita jawab sambil kita sosialisasi karena kita sekarang sudah ada wadahnya. Kita ini adalah Pakis, Paikatan Krama Istri. Di kabupaten juga ada, di kecamatan ada, di desa adat juga ada. Jadi dari awalnya tidak tahu, kemudian Ibu Agung bersama tim turun menjelaskan bahwa sudah ada wadah nih Krama Istri makin. Namanya Pakis Bali. Pakis Bali. Luar biasa ini tak kenal maka tak sayang. Kan seperti kalau sudah perbahasan. Dikenal, bisa disayang. Bisa disayang. Jadi terlibat dengan kegiatannya Pakis kan. Nggih, Bu Cok, untuk program-program sani dijalankan oleh Pakis niki utamanya ring kabupaten kota nggih. Apakah niki semua bersumber dari provinsi yang merancang program kemudian dijalankan, tapi masing-masing kabupaten punya sendiri? Ya, kalau bicara kegiatan kan sepunika ya. Jadi sebuah organisasi pasti ada tujuan, ada apa yang bisa bermanfaat bagi organisasi kan begitu. Nah, kalau niki mau sang indik Paikatan Krama Istri yang ada di provinsi, wenten ring kabupaten kota, wenten ring kecamatan, lan ring sejebak desa adat. Jadi ada di 1493 desa adat. Jadi sebagai organisasi yang cukup besar ya. Karena niki ngeranjing Krama Istri sani desa adat. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan bagaimana melaksanakan pekerjaan, tentu antara provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa adat niki sifatnya koordinasi dan konsultasi. Jadi apapun yang kita lakukan kan tujuannya sama. Adanya wadah lembaga adat ini karena amanat dari Perda nomor 4 tahun 2019. Yang tugasnya adalah membantu Majelis Desa Adat Provinsi dalam melaksanakan 3 hal niki. Menjaga kesucian Bali, mensejahterakan masyarakat Bali, memelihara, merawat alam budaya Bali. Niki kaitannya karena kita ada di bawah Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah kami laksanakan sebagai organisasi baru di tiang ring provinsi, organisasi niki menjadi organisasi yang sangat ramping. Karena personal orang-orang yang bertugas Krama Istri saninganya ring Paikatan Krama Istri kalau ring provinsi jumlahnya 14 orang. Dengan 3 bage, wenten bage Parahyangan, bage Pawongan dan bage Palemahan. Kemudian kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Paikatan Krama Istri, pasti kami berkoordinasi, kami melaksanakan rapat kerja dengan Pakis Kabupaten Kota. Pekerjaan yang sementara kami fokus dulu sosialisasi dan aksi sosial. Kalau sosialisasi kami mensosialisasikan bahwa wadah lembaga adat ini ada. Kemudian kami mensosialisasikan hal-hal yang rasanya mendasar perlu dicerna dengan baik atas keberadaan Paikatan Krama Istri. Karena situasi pandemi jadi masih 2020 terbentuk. 2021, 2022 suasana masih pandemi, jadi pertemuan kita melalui webinar. Jadi lebih efisien, lebih tepat, dan banyak bisa melibatkan. Contoh umpamanya yang terkait dengan pelestarian kegiatan ini, webinar mengenai tari rejang. Ya, tari rejang itu tidak bisa ditarikan di mana saja, kapan saja, karena ini merupakan tari sakral. Ada tempat, ada waktu yang tepat. Nah, sementara itulah kita lakoni, kita bersama-sama mengedukasi masyarakat supaya pakem ini memargi. Itu satu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan joget bumbung, ya, joget bumbung ini kan dikonotasikan tari purno, ya. Tari yang ya berbau yang begitu. Nah, makin kita kembalikan mangde Krama Istri nikingah. Karena Krama Istri ring desa adat adalah manggalenya adalah istri dari bendesa adat. Harapkan kita dengan mengingatkan manggala sani istri, manggala istri Pakis kau, dengan mengingatkan bahwa supaya diingatkan bendesa adat kalau enten menari rejang yang menari joget bumbung yang kuno, ya itu bisa difilter oleh bendesa adat. Nah, niki hal-hal yang mendesak. Begitu juga dengan tata titi Krama Istri. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Nah, nikilah yang kita lakukan. Kemudian yang kaitannya dengan sosialisasi webinar,
Kemudian wenten kami mensosialisasikan mengenai terkait dengan pakem, payas utama, payas madya, mangdeten payas disalahartikan. Karena sebetulnya banyak sekali hal-hal yang oleh desa adat sudah mampu dijaga, tapi kita harus berbenah lagi. Karena 10-15 tahun ini banyak sekali kalau mau sang ini payas pakem, payas utama, payas Bali, payas madya, nika makeh yang sudah melenceng. Jadi dengan payas agung digunakan untuk menyambut tamu. Karena pun salah rumah nika Padahal kalau payas utama ya kalau prosesi upacaraan tingkat utama. Kalau prosesi upacara tingkat madya, payasnya madya. Niki tan memargi niki. Banyak yang dilencengkan karena apa? Karena yang berhias salonnya sesuai permintaan. Jadi niki yang harus kita luruskan malih, kita edukasi bersama-sama. Nikilah kehadiran kami. Nah, kemudian selain itu kami juga berbagi. Jadi aksi sosial dalam rangka memberikan bantuan kepada kerama istri, sane hamil, kemudian yang dari sisi ekonomi mereka sangat terbatas, yang berkebutuhan khusus cacat, difabel, kemudian yang sedang menyusun. Nah, kami bagi, kami turun ke kabupaten kota, kami berbagi, memberikan sedikit dari apa yang ada, Kenten. Jadi itulah yang pertama kami lakukan, Kenten. Sosialisasi dan aksi sosial. Iya, kita tepuk tangan dulu ini. Luar biasa. Dari cerita Bu Cok Niki berarti secara tidak langsung keberadaan Pakis Niki juga mendukung desa adat. Betul sekali. Karena kan manggalenya Niki istri dari bendesa. Kalau wenten yang melenceng dari pakem diluruskan. Termasuk juga begini. Kami juga di awal nih menyusun buku doa. Wenten buku doa. Wenten buku doa. Kemudian saat sekarang kami sedang menyiapkan hal yang mungkin sangat dibutuhkan oleh kerama istri adalah mengenai upacara sehari-hari. Napi ni ke Mesaiban, napi ni ke Mesege, napi ni ke Kuangen, napi ni ke Canang Sari. Hal-hal mendasar yang ada dalam keseharian kerama istri. Nah, kalau anak botonan seperti napi ini hal sederhana sekali yang sangat-sangat sederhana, sehingga anak-anak muda niki tidak takut dia belajar upacara agama kita kan. Niki sedang kami susun. Untuk menghindari juga adik itu mana? Itu sebenarnya nggih. Ada wenten penjelasannya tan kenten. Nah, Ibu wedangnya ampun 15.000 nih kan. Terus ini repot. Jadi Dumut, kita akan saksikan Bu Dede. Ya, satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Jaja uli meline di Candi Dasa. Ada yang malu. Link tu ni ke Candi Dasa ada apa sebenarnya Candi Dasa Wayu? Nak itu ke tawang mesti tongos Dede. Okey. Tongos jalan saya ada tawang. Saya ada tawang. Nak ada artinya itu Dede. Artinya apa nih Wayu? Jaja uli meli di Candi Dasa. Muali-mali iri kiring warung wirasa ring TVRI. Media pemersatu bangsa. Sekarindek semangat tak nek kita. Bare Jaja uli jak semangat. Sekarang rindet ya. Karena niki membicarakan tentang adat dan tradisi budaya Bali kita. Pangdane nentan punah. Nentan punah, apalagi makin zaman globalisasi seperti yang kita bahas zaman tadi. now, kalau zaman kan zaman kunau. Kunau. Nggih, makin zaman now. Bener-bener zaman now. Tetap terjaga tradisi kita. Nggih. Jadi dia mengundang malih niki pamirsa di rumah untuk nyarengin interaktif ring nomor telepon 0361 237706 utawi ring 081 139 605 500. Iya, wenten di bawah niki. Wenten kalau terlalu becat niki Mbak Ayu mengucapkan wenten di bawah niki. Iya Mbak Ayu, kita kantun wenten Bu Cok niki sarang Bu Agung Putri. Tiang mau tanya ke Bu Agung Putri Mbak Ayu. Nggih, Bu Agung ampura niki dengan usia yang masih muda ring pakis Gianyar, sosialisasi sampun berjalan, kemudian sejauh niki berarti sampun hitungan 6 bulan nggih berarti Bu Agung sampun berjalan, napi program yang sudah berjalan dan napi yang terdekat akan dilaksanakan oleh Pakis Gianyar niki. Nggih, suksema untuk Pakis Kabupaten Gianyar dalam usia yang muda niki bersinergi dengan PKK Kabupaten Gianyar. Itu pelaksanaan aksi sosial sudah dilaksanakan ya ke desa-desa. Terus juga waktu ini kita ikut di pasar rakyat.
Pasar rakyat yang diadakan oleh Pakis Provinsi Bali. Kemarin ada di Gianyar, kita juga diikut sertakan oleh Ibu PKK, tim penggerak PKK kita, karena kita sinergi dengan Ibu PKK. Untuk kedepannya nanti kami akan, karena di Kabupaten Gianyar itu terkenal dengan kota kabupaten budayanya. Mungkin kami akan melestarikan kearifan lokal yang ada di sana, karena Manggala Pakis otomatis itu adalah istri bendesa adat. Nanti kita akan sosialisasikan apa-apa yang ada di desa tersebut. Kita munculkan, melestarikan kearifan lokal yang ada. Kita akan pelihara di sana. Kearifan lokal nika yang memang harus kenten dijaga begitu nggih Bu. Napi wonten sudah ada rencana kearifan lokal yang mana dumun niki akan diangkat untuk pelestariannya Bu Agung? Niki misalnya kita sudah di desa dari Majelis Desa Adat Gianyar sudah mengadakan sekesebun. Sekesebun. Ya, sekesebun itu melestarikan tarian Sutri. Ya, mungkin itu yang kita dahulukan dulu. Baik, tari Sutri. Itu ciri khas dari Kabupaten Gianyar, Ibu. Kabupaten Gianyar. Ini termasuk tarian sakral, tari napi, Ibu. Ini termasuk tarian sakral. Ini biasanya disuguhkan waktu feodalan atau karya ring Samuan 3. Nah, kearifan lokal Gianyar. Jadi kalau tidak ada Pakis yang mengangkat kemudian menyosialisasikan, mungkin ya kabupaten lain tenuning. Wah ternyata ada tari sakral yang menjadi kearifan lokal Gianyar. Inilah peran dari Pakis Gianyar. Semoga Nike bisa semakin mengangkat kearifan lokal Gianyar, Bu Agung. Terus berjalan dengan lancar kita pelestarian adat dan budayanya. Tapi kan BDD. Dika baru satu loh. Baru satu, belum yang lain kearifan lokal. Karena Gianyar kan gudangnya nih, gudang seni dan budaya. Malah sampai kinanget di tiang sareng mahtuani, yuk pangawet Bantan itu Biu Sukawati yang gue kedanget ya. Biu Sukawati. Biu Sukawati. Biu Sukawati itu Biu Sukawati nih kan do biu kayu. Melenceng yang dari patung ya. Dan ikan kegonyaan gitu. Biu Sukawati karena tapi rasanya seni di Gianyar luar biasa nih. Nah, makin tiang jadi mutaken sareng Ibu Ibu. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah Provinsi Bali sangat konsisten dalam pelestarian adat dan budaya Bali, Bu. Kalau untuk Pakis sendiri dukungan pemerintah Provinsi Bali seperti napi, Bu? Kalau sebagai organisasi baru yang memang diamanatkan oleh Perda, berarti kalau amanat dari Perda artinya komitmen antara pemerintah dan dewan, kan begitu, eksekutif dan legislatif. Nah, terkait dengan dukungan yang diberikan sampai saat ini oleh pemerintah, jelas gedung kami disiapkan. Kalau sebagai sebuah organisasi pada saat awal terbentuk, pasti yang pertama kita memiliki tempat dulu. Kemudian dukungan sarana prasarana yang terkait dengan operasional kegiatan kantor, kan begitu Nike otomatis mengikuti. Karena bagaimanapun sebagai organisasi, apalagi sebagai organisasi yang dari 11 abad yang lalu belum pernah ada. Nah, sekarang dibentuk lain kalau umpamanya seperti PKK, Nike organisasi yang sudah permanen ada, yang sekarang sudah yang ke-49 atau 50 tahun. Nah, itu adanya di desa dinas. Kalau Paikatan Kerama Istri niki wentane ring desa adat. Sebagai desa adat dia mempunyai otonomi penuh, ya otonomi penuh. Nah, mungkin di sampingnya bendesa adat duduklah Manggala Pakis, yang itu adalah istri saking bendesa adat. Kalau seperti Bu Agung niki adalah rabinnya dados bendesa Madya ring Kabupaten Gianyar. Sehingga otomatis istrinya dados Manggala Madya Pakis Kabupaten Kota. Harapannya supaya paling tidak apa yang menjadi masalah khususnya ring Kerama Istri, begitu beliau di rumah, beliau bisa bisik-bisik kan? Nah, sehingga informasi itu akan lebih cepat. Umpamanya anak-anak mau menerima rapor, sementara desa adat sudah mengumumkan bahwa pada saat menerima rapor Kerama Istri harus ngayah.
Nah, jadi bisik-bisik jangan sekarang, mungkin bisa besok, sehingga kerama istri tetap bisa melakukan tugas sebagai seorang istri, kewajiban sebagai seorang ibu, mengantarkan anaknya untuk mengambil rapor, tugas desa adat bisa beda. Jadi paling tidak hal-hal kecil kita mulai mengedukasi bahwa nikah sami bisa diatur. Kalau suara perempuan tidak pernah didengar, ya tiba-tiba kita harus meninggalkan anak, tidak masak karena harus ngayah. Ini kan dados beban. Nah, jadi jangan sampai desa adat tetap berjalan, tugas kerama istri memargi, tugas seorang ibu pun memargi. Niki yang kami berharap dengan Pakis niki seperti itu. Jadi berjalan bersama, semua bisa dikelola asal bisa duduk bersama. Tetapi kalau tiba-tiba diinstruksikan benyang jam 6 harus sudah siap, sementara anaknya belum siap makan, nah, ini kan problem juga di rumah. Nah, desa penike yang tentu harapan kami seperti ini. Komunikasi intinya kan, komunikasi luar biasa, bisikan seorang istri kepada suami nike. Karena tujuannya yang baik. Pepatah itu benar berarti Mbak Ayu. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang perempuan di belakangnya. Wah, dia dibisikin biar sukses begitu ya. Baik. Coba tanya beliau pun dibisikin. Kebetulan Wenten Riki raben. Wenten dia Riki mengantar. Jadinya selaras ya dalam luar biasa harapan kita kepada paiketan kerama istri niki, karena terus terang nikilah yang sebetulnya jadi mimpi kita bersama nih kerama istri. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan peran kerama istri di desa adat dan desa punike. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan 11 abad, wow enggak kata. Setelah 11 abad berjalan ternyata nak ngerubah nak kerama istri di mana. Pekerjaan apa tiba-tiba harus diinstruksikan kan identik adat ike identik dengan lanang katanya. Begitu paruman pasti lanang. Karya aweg-aweg lanang, karya perarem lanang. Kerama istrinya ya mungkin sebetulnya ada hal yang mendasar. Bisa apalagi seperti sekarang dengan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan baik dengan bendesa adat dan desa punike. Apalagi kalau sekarang kita sudah menargetkan supaya anak-anak mendapatkan pendidikan yang cukup, bila perlu bendesa adat bisa buat rekomendasi begitu anak yang ada di wilayah desa adat mau keluar, kalau belum pendidikannya SMA jangan direkomendasikan untuk keluar desa, kan bisa aja ya. Kalau seandainya nanti mau margin, ini kan mimpinya ya. Jadi bendesa adat bisa membuat perarem bahwa kalau kamu belum tamat SMA niki untuk memutus jangan sampai mereka putus sekolah. Jadi bisa saja rekomendasi kalau dia bekerja dia tidak dapat surat keterangan dari desa adat kan dados kan. Walaupun ranahnya desa adat karena kita memberdayakan semeton kerama istri niki beliau punya putra putri. Nah, ini bisa ngering perarem atau mungkin hal-hal lain lagi. Kan? Selama berjalan niki Ibu Ampuro, apakah wenten kendala-kendala yang dialami atau dihadapi oleh Pakis Bali Ibu? Kalau sebagai organisasi baru, kalau organisasi permanen nih kan mereka sudah protapnya sampun jelas nih. Kalau sebagai organisasi baru, apalagi ring paiketan kerama istri provinsi khususnya, niki kami dari berbagai lini pendidikan ya, latar belakangnya macam-macam. Kalau ring kantor kan latar belakangnya sampun unik, kalau niki kan kalau disebutkan nanti kesayangannya masalah, rasanya selama ini justru kami perlu mendengarkan banyak masalah di luar. Karena dari situ kita akan bisa merekam kira-kira di desa adat yang mana yang menjadi prioritas untuk kita carikan solusi. Fakta sekali tari rejang, itu tari rejang di mana-mana seperti diseragamkan. Nah kita merasakan kenapa itu kita biarkan. Kenapa itu tidak kita dokumentasikan dengan baik bahwa tari rejang harus dilestarikan, harus disakralkan, harus ditarikan pada waktu dan tempat yang khusus. Tidak bisa dipakai lomba, tidak bisa di sembarang tempat, tidak bisa dipakai untuk menyambut tamu. Ini kan hal-hal yang harus kita lakukan pembenahan untuk mengedukasi semua. Luar biasa Pakis Bali Ibu Dede nih. Yang melenceng supaya diluruskan. Nah, supaya Niki tambah semangat Ibu. Silakan Wale Niki. Sampun naik harganya sampun dingin. Nah, kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
sekian iriki bersama Pakis Bali, ring warung wirasa, ring TVRI, media pemersatu bangsa. Nah, Wali titi yang mengundang niki menawi wenten krama-krama istri sane jagi sareng interaktif menawi wenten pertanyaan-pertanyaan utawi informasi-informasi napi durus manten telepon ring 0361237706 utawi ring 081 139 605 500. Patut. Kalau wenten masalah yang dipendam, misalnya ring krama istri, dados disampaikan. Karena disampaikan Bu Cok tadi, memang kita mencari masalah apa nih yang sedang terjadi agar bisa dicarikan solusinya. Luar biasa. Betul. Wah, kita ke Bu Agung niki, Bu Agung Putri ring Kabupaten Gianyar. Niki kan wenten sinergi antara Pakis Bali dan juga PKK, karena PKK Nika dari Desa Dinas, kemudian Niki yang Pakis Bali dari Desa Adat. Nah, punapi sinergi yang sampun berjalan ring Kabupaten Gianyar khususnya Bu Agung. Ini untuk di Kabupaten Gianyar, sinergi Pakis Kabupaten Gianyar dengan PKK sementara niki kita berjalan, kita sering saling koordinasi sama tim PKK. Apapun kegiatan yang ada di PKK, kita tetap diundang, kita diajak. Kayak kemarin kita ada aksi sosial dari PKK menyerahkan sembako yang ada di Kemenuh dan di Desa Pejeng. Kita diikut sertakan. Nah, di sana juga kita sambil sosialisasi juga, Pak. Ya, di desa kita pakai pakaian lengkap karena di undangan tim PKK kita memakai pakaian sesuai dengan ciri khas organisasi. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah Paikatan Krama Istri yang sudah ada wadah sahnya. Jadi kita lebih leluasa bergeraknya. Baik. Jadi sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa makin wenten niki Paikatan Krama Istri yang siap membantu dalam pelestarian seni budaya kentan Bagung. Nah, kalau di luar pelestarian seni budaya karena ini kan sinergi dengan PKK. Apa wenten rencana sosialisasi di luar pelestarian seni budaya misalnya makin kan pandemi niki bagaimana agar krama-krama istri bisa meningkatkan perekonomian keluarga misalnya seperti ini, apakah wenten rencana program nih? Untuk di Kabupaten Gianyar ini tim penggerak PKK kami banyak ini programnya. Ada Puspa Aman, ada IKM dan UKM kita. Kita ikut-ikut di PKK saja gitu. Ya, karena kita akan melestarikan dan memelihara kebudayaan kita di Gianyar. Banyak ini terkenalnya endaknya Gianyar nih. Ya, juga di Pejeng sudah mulai. Kita juga sudah diajak di sana. Dan untuk kedepannya mungkin kami akan melestarikan buah lokal. Karena di Gianyar untuk kepura biasanya kita setiap ada odalan pasti ada pajegan. Ya, pajegan itu harusnya memakai buah lokal yang ada di daerah Gianyar. Itu harapan kami. Sebelumnya juga sudah ada lomba pajegan ya betul ya yang dilaksanakan oleh Pakis Provinsi Bali. Itu diutamakan pakai buah yang dihasilkan oleh desa itu sendiri. Jadi pakai buah lokal, dengan demikian kan petani-petani lokal itu memiliki pemasukan jadinya. Jadi panen besar tidak rugi karena memang digunakan juga untuk kepentingan adat, upacara. Karena buah lokal rasanya juga tidak kalah dengan buah yang import nih kan. Impor. Tapi rasanya impor. Bede nih. Bergeser sedikit hurufnya beda. Berarti saling mendukung antara Pakis dan juga tim penggerak PKK berarti ya Bagong ya. Berjalan seiring sejalan kita nih Bu. Luar biasa. Nah, mungkin tiang ke Ibu Cok, izin Ibu kalau untuk tahun 2022 puniki program-program Pakis ke depannya napi manten yang belum terlaksana Ibu.
Kalau kaitannya dengan apa yang belum kita kerjakan, katanya kalau sebagai paiketan kerama istri kita tidak bisa memilah, tapi yang harus kita lakukan. Tetapi kaitannya dengan paiketan kerama istri untuk jangka ini kita masih, yang pertama kita masih turun ke lapangan, mensosialisasikan, memberikan pelatihan terkait dengan payas utama dan payas mali. Itu masih kita lakukan. Kemudian kegiatan aksi sosial itu masih kita lakukan. Kemudian beberapa kali webinar. Nanti webinar ini sesuai dengan situasi kebutuhan yang pada saat kita selenggarakan itu kira-kira mana problem kerama istri. Dan itu kita angkat seperti yang beberapa hari lalu Paiketan Kerama Istri Provinsi mengambil tema kekerasan dalam rumah tangga. Karena ternyata data yang kami dapatkan selama pandemi ternyata terjadi lonjakan yang luar biasa kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Provinsi Bali. Nah, karena datanya memang tinggi ya kami pakai sebagai tema webinar. Dan itu respon masyarakat rupanya luar biasa. Kita berpikir bahwa kekerasan itu terjadi antara suami dan istri, ternyata istri juga bisa melakukan kekerasan. Nah, ini hal-hal yang benar-benar memang kita harus bersama-sama mengedukasi masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang terpendam sebenarnya akhirnya terungkap. Mungkin kalau misalnya Niki Pamirsa ingin mengungkapkan kira-kira ada masalah apa, silakan. Kita masih buka line interaktif ring 0361237706 atau ring 081139605500. Wenten di bawah Niki. Sekali lagi ring 0361237706. Langsung disampaikan wenten masalah napi. Wah, ini menarik ternyata yang disampaikan Bu Cok Moyu. Ternyata KDRT nikah bukan hanya suami ke istri, tapi bisa saja terjadi dari istri ke suami. Wah, nikah yang dicarikan solusinya oleh Pakis salah satunya. Betul sekali, Beli Dede, karena apa namanya dari keluarga nih ke sumbernya rezeki dan kayak tadi Ibu Coknya kalau sudah mau selaras kita suami istri pasti kedepannya akan berjalan dengan lancar. Benar sekali. Banyak bijaksana tiang. Cocok bijaksana. Ketularan seorang Ibu Cok. Bener sudah cocok masuk Pakis. Calon. Karena kan kerama istri nih ke Beli Dede tidak hanya bisanya di urusan dapur, kenten Ibu juga bisa mengemukakan ide untuk pelestarian adat dan budaya khususnya yang ke arah mungkin intinya nih kerama istri ya siapapun bukan hanya kerama istri ya tentang kerama lana, tentang desa adat, tentang anak-anak kita. Jadi kalau kita bicara apa yang menjadi tugas kewajiban kita, kalau kita mengingat apa yang ada di kalau tidak salah nih Ring Bhagavad Gita Sloka 3. Jadi lakukanlah tugas dan kewajibanmu dengan baik. Karena berbuat jauh lebih baik daripada tidak berbuat. Karena kalau kamu tidak berbuat, jangankan kamu akan bisa membantu orang lain. Tubuhmu pun tidak akan mampu kamu rawat. Jadi tugas kita mari kita bekerja bersama-sama. Napi kerama istri mantan, semua kita ngiring kita bekerja. Lakukan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan saudara kita masing-masing. Itu nikah. Poinnya adalah nikah. Ini dari Ibu Cok. Nah, Ibu sedikit Niki mungkin harapannya terutama Niki untuk Pakis di Kabupaten Gianyar dan juga kepada masyarakat. Niki, kalau ring provinsi, wenten organisasi Paiketan Kerama Istri. Yang itu manggala utamanya adalah Ibu Putri Swasini Koster. Yang kebetulan beliau adalah juga selaku ketua tim penggerak PKK provinsi. Kemudian ring kabupaten kota, Manggala Paiketan Kerama Istri, Manggala Madya Paiketan Kerama Istri adalah istri dari Bendesa Madya ring Suang-Suang kabupaten kota. Yang juga nanti tetap berkoordinasi dengan tim penggerak PKK kabupaten kota. Nah, kegiatan yang sampun memari tetap karena kebetulan ketua tim penggerak PKK adalah Manggala Paiketan Kerama Istri. Jadi setiap aktivitas kegiatan yang melibatkan masyarakat, apakah kami Pakis Ring Provinsi maupun Pakis Ring Kabupaten Kota, pada saat turun ke lapangan kami selalu bergandengan tangan. Karena kalau PKK wenten ranahnya di desa dinas, sementara Paiketan Kerama Istri wentennya ring desa adat.
Sehingga bagaimana antara desa dinas dan desa adat keberadaan krama istrinya niki bisa bersinergi, ya, bisa saling mengisi, termasuk Ibu Ketua Umum tim penggerak PKK dan Manggala Utama Pakis Bali juga ketua di Kranasda. Jadi dalam rangka penguatan UMKM, kaitannya dengan pelestarian kerajinan di masing-masing desa adat ini, kita harapkan ini menjadi satu kesatuan. Sehingga tidak ada berlomba-lomba, tidak, tetapi bagaimana kita saling menguatkan. Kegiatan pasar rakyat, Pakis provinsi terlibat, Pakis kabupaten kota terlibat, dan yang menggerakkan itu dari PKK. Sehingga kita turun bersama. Begitu juga kegiatan Pak Ikatan Krama Istri, webinar, kita selalu bersinergi dengan yang lain. Jadi kerjasamanya yang utama bagaimana Krama Istri sudah dibuatkan wadah, mari kita bersama-sama mengedukasi diri, mengedukasi masyarakat. Baik, ini ke wadahnya sudah ada. Jadi bagaimana agar berjalan saling support kan? Nggih, patut pisan Dede. Bayu, nggih, baik. Tiang ke Bu Agung niki karena masih tersisa sedikit waktu. Bu Agung khusus nih kirim Kabupaten Gianyar. Napi harapan yang bisa Bu Agung sampaikan untuk keberadaan Pakis niki. Silakan Bu Agung. Untuk Kabupaten Gianyar, mungkin untuk kelanjutan dari Pakis ini, kami mohon untuk Provinsi Bali biar kita saling koordinasi dengan baik itu dengan PKK, dengan organisasi yang lainnya, karena kita ini saling mendukung demi prosesnya apapun yang ada dari visinya Pak Gubernur, namun Satkerti Loke Bali bisa jalan. Ya. Alur koordinasi nih ke yang memang harus tetap dijaga begitu Mbak Yogi. Wah, ternyata sudah habis waktunya, sudah menjelang. Maunya masih lama ngobrol-ngobrol sarang Ibu Cok, sarang Ibu Agung. Tapi pastinya beliau-beliau banyak sekali kegiatannya benar. Apalagi tadi wenten program sosialisasi, aksi sosial, dan kalau semakin lama Riki semakin mahal kok Bu Ayu. Ampun deh. Sampun naik terus harganya. Suksema niki Uco sampun hadir Bu Agung. Suksema. Semoga nanti mampir-mampir malih meriki cerita lebih banyak lagi kenten nggih. Karena niki sangat berguna sekali bagi krama-krama istri sane wenten ring Bali. Karena sampun panumanya galah niki beli Dede ngiring puputang sarang sami untuk para mesanti. Om Santi.